Bapak Ibu, saudaraku sekalian, apa yang saya kemukakan dalam pertemuan 2 kali ini mengenai Alkitab, itu lebih bersifat pencerahan-pencerahan daripada lebih bersifat literal yang memang sudah ditulis di banyak literatur. Kalau hanya mau mengetahui seluk-beluk Alkitab yang saudaraku, ada beberapa literatur yang menuliskan hal itu. Tetapi apa yang saya kemukakan lebih bersifat praktis. Dan menurut saya merupakan pencerahan-pencerahan yang membuka pengertian kita. Yang justru akan dapat meneguhkan bahwa benar Alkitab itu firman Tuhan jika dimengerti dengan benar oleh pimpinan Roh Kudus. Dan orang yang pantas menerima pencerahan-pencerahan tersebut. Tentu saja saudaraku, pembahasan ini tidak akan bisa digelar dengan proporsional jika kita tidak memiliki latar belakang pendidikan teologi yang memadai. Seperti yang saya kemukakan, bagaimana Alkitab itu benar-benar menjadi firman Tuhan. Itu kan harus melalui sebuah proses hermeneutik, proses penafsiran, proses eksegesis. Bagaimana mengangkat apa yang ada dalam Alkitab. Bukan eisegesis. Kalau eisegesis memasukkan otak kita ke dalam Alkitab. Cari-cari ayat yang cocok dengan ide, lalu menyampaikannya seakan-akan itu firman Tuhan. Padahal itu pikiran si pembaca, pikiran si pengkhotbah. Itu eisegesis. Eisegesis. Eise masuk. Kalau kita eksegesis, begini Alkitab kita keluarkan. Nah, untuk bisa mengeluarkan lalu menjadi menu yang pantas untuk umat. Dan itu tidak mudah. Maka harus memiliki kemampuan berhermeneutik, bagaimana cara memahami si Alkitab, ya. Lalu memiliki eksegesis, ilmu tafsir yang baik. Perlu. Kita harus lihat konteks, budaya, bahasa, zaman, bahasa asli. Tanpa melihat konteks, budaya, peristiwa itu sendiri, zaman, bahasa, kita akan luncas. Misalnya kalau seseorang membahas mengenai kisah, ya contoh yang saya sudah kemukakan saja, Yakub dan Laban, ya, yang belentong-belentong, anak kambing yang bentong-bentong menjadi milik Yakub, begitu saudara. Lalu bagaimana aplikasi dari ayat itu? Bisa saja ditafsirkan suka-suka. Misalnya begini, kalau kita mengelilingi satu daerah dalam nama Tuhan, maka wilayah itu menjadi milik kita. Jangan amin. Dan itu dilakukan. Sehingga suara firman Tuhan adalah, kelilingilah tanah tetanggamu. Atau kelilingilah kota di mana kau berada. Serukan nama Yesus. Kamu akan merebut kota itu. Jangan amin. Nah, itulah yang dilakukan. Apa begitu? Suka-suka dong yang menafsirkan. Kalau Allah tanya gimana Pak Eras? Ya kalau saya cukup begini. Bangsa Israel waktu itu belum mampu merobohkan tembok Yeriko. Belum mampu. Tidak punya alat untuk itu. Mereka akan mati, ya, di padang gurun tanpa bisa menembus tembok Yeriko. Jadi apa? Tuhan yang harus campur tangan. Tapi Tuhan tidak mau bangsa itu nganggur. Maka bangsa Israel diberi tugas mengelilingi. Jangan bicara, diam, kelilingi. Lalu dengan mekanisme berapa kali mengelilingi, lalu bagaimana terakhir tiup sangkakala. Begitu saudaraku. Anda ngelihat prosesnya. Bagaimana bangsa itu dengan diam bisa keluar dari Mesir. Oke? Kekayaan orang-orang Mesir dilemparkan ke bangsa. Mereka itu diusir dengan lemparan emas permata.
Bukan dilempar batu, dilempar permata gitu. Itu diartikan apa kalau oleh orang Kristen yang sembarangan menafsir? Saudara, kekayaan bangsa-bangsa yang diberikan kepada kita akan dilemparkan. Saudara siap-siap buka rekening baru akan dilemparkan kepada saudara. Bisa saja, kenapa nggak bisa? Lalu dikatakan itu firman Tuhan. Itu eisegesis. Bukan exegesis, itu eise. Itu memasukkan. Nah kalau jemaat yang tidak pernah belajar begini kan nggak ngerti. Paham ya saudara? Nggak ngerti. Ya udah amin aja. Dianggap itu firman. Nah maka betapa semena-menanya banyak orang yang sebenarnya tidak layak berdiri di mimbar. Perlu saudara ketahui kalau saya berdoa itu tidak punya format. Doa di sini apa bunyinya di sana apa itu bisa beda. Tinggal apa yang muncul pada waktu itu saudara. Ya. Saya tadi doanya begini. Tuhan betapa hebat kesempatan saya berdiri ini. Tapi betapa mengerikan juga kira-kira begitu. Harus berbicara atas nama Tuhan. Nah kalau bukan firman yang murni. Betapa jahatnya aku. Nah doanya begitu, selamatkan pelayananku ya Tuhan. Nah kembali tadi bangsa Israel. Lalu keluar dari situ mengalih bangsa Amalek. Musa harus angkat tongkat. Lihat jalannya. Makin kemari itu makin bangsa itu harus terlibat. Sampai tanah Kanan 100%. Allah seolah-olah tidak campur tangan. Hikmat yang harus didapatkan apa? Nah dipetik itu. Diekstrak namanya. Nah. Kalau orang mau mengekstrak. Apakah itu minyak asiri. Apakah itu minyak wangi. Itu nggak langsung di sini mengucur minyak wangi loh. Tapi harus lewat sebuah proses panjang saudaraku. Ini prosesnya harus panjang. Nah proses ini loh yang namanya eksegesis, hermeneutik. Di sini nih, Indonesia ini ya, kekristenan di Indonesia pernah mengalami masa-masa yang luar biasa. Di mana persekutuan doa di mana-mana ya. KKR di mana-mana. Lalu orang-orang meninggalkan pekerjaan, meninggalkan sekolah umum jadi pendeta. Ya, belum fenomena yang fenomenal gitu. Pelayanan pelepasan setan keluar, ada mujizat yang melakukan orang-orang awam. Nah di situ mulai ada yang disebut keimaman awam. Jadi orang awam jadi imam gitu saudara. Sebenarnya tidak salah-salah banget. Asal dia belajar. Asal dia belajar. Masalahnya tidak belajar. Apalagi kalau sudah punya kesaksian yang hebat. Nah mantan orang kaya, mantan dukun, mantan artis, mantan olahragawan. Lalu jadi seorang pembicara, apalagi plus pinter ngomong. Itu langsung jadi pembicara. Khotbah pertama, kedua, ketiga, keempat bisa. Tapi keenam, ketujuh, kedelapan kacau. Dia tidak dilengkapi dengan pengertian yang baik terhadap kebenaran firman. Pasti nanti akhirnya argumentasi untuk membela kebenarannya adalah Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan mengajar saya. Saya mengerti bahwa orang yang sekolah teologi tidak jaminan menyampaikan firman Tuhan dengan benar. 30 tahun saya melayani, 30 tahun lebih. Saya sekolah teologi. Saya baru mengerti benar apa artinya firman Tuhan. Baru tahun-tahun belakangan ini. Nah ini kalimat harus saya jelaskan sebenarnya. Tapi sementara saya ngomong begini saja. Firman yang murni dari hati Tuhan itu mahal. Selain harus memiliki perangkat yang memadai untuk hermeneutik, untuk eksegesis, ilmu hermeneutik, eksegesis yang baik, ya. Itu kan kelengkapannya mengerti latar belakang, belajar bahasa asli dan lain sebagainya. Belum kejujuran. Dan yang paling berat nih, tidak boleh duniawi. Tidak boleh materai. Udah sering saya ngomong kan, kalau orang materialistis tidak akan mungkin mengerti firman. Tidak mungkin. Tuhan yang bicara di Lukas 16 ayat 11. Kalau orang masih tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, dia tidak akan mengenal kebenaran. Perkataan ini Anda boleh buktikan. Kalau orang materai, tidak mungkin dia menyampaikan firman. Dan saya sudah siapkan tuh bukti-buktinya. Begini loh. Kalau firman yang murni yang disampaikan, itu akan mengubah seseorang. Dia akan tahu aku berubah. Perubahannya yaitu, yang pertama karakter ilahi, yang kedua keindahan dunia pudar, yang ketiga melayani Tuhan tanpa batas. Itu.
Oke, nanti ada beberapa penjelasan lagi yang lain. Sekarang kembali ke sini. Orang mau gampangnya saja. Dia lewat proses. Ini juga bukan hanya proses secara akademis belajar Alkitab, saudaraku. Tapi juga memiliki kelengkapan yang cukup ya. Hati yang mengasihi Tuhan, kesucian hidup, ya. Tidak boleh materialistis. Baru menjadi firman Tuhan yang murni. Nah, banyak orang bukan menyampaikan firman yang murni, bukan eksegesis, eisegesis. Dia memungut ayat-ayat Alkitab semena-mena. Misalnya, dia membela satu ajaran, minyak urapan misalnya. Semua kata minyak selalu hubungan dengan minyak. Dengan minyak urapan. Ada lagi orang yang selalu bicara Roh Kudus. Pokoknya kalau ngomong balik-balik ke Roh Kudus. Semua air diartikan Roh Kudus, minyak diartikan Roh Kudus semua. Anda bisa mengerti maksud saya? Itu eisegesis. Oleh sebab itu ya Bapak Ibu, mau tidak mau saya mesti sampaikan ini. Kalau Anda mendengar khotbah, coba belajar memiliki satu pertimbangan. Jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya. Kadang-kadang kan satu statement bagus gitu. Anda bilang, waduh bagus. Begitu Anda ketemu orang yang tahu Alkitab, Anda katakan, bagus ya Pak, dia ngomong begini. Enggak, mestinya begini. Hah, salah ya? Tuh. Nah, Anda kalau ketemu orang yang ilmunya lebih tinggi, istilahnya maaf ya, pengertiannya lebih dalam, Anda baru bisa melihat. Tapi sebenarnya kalau saudara rajin mendengar firman yang benar, Anda sudah membuat scanning sendiri, scan. Anda men-scan apa yang Anda tahu sebelumnya. Betul? Oh, jadi waktu itu salah ya. Oh, jadi yang itu keliru ya. Jadi yang itu keliru. Nah, scanningnya kebablasan terus itu biasanya. Kalau dengar khotbah orang, scanning terus. Jadi selama khotbah itu scanning terus salah. Virus. Saking pusing, pura-pura kamar kecil. Dan kalau sudah tidak simpati kepada pendetanya, Anda akhirnya cuma mencari kesalahan. Itu masalahnya. Duduk sambil nyari salah. 1, 2, 3, 4. Dibutuhkan kedewasaan. Bahkan dalam kesalahan yang Anda dengar pun, Anda bisa diberkati. Amin. Oh, jadi ini salah yang benar begini. Begitu, enggak apa-apa. Nah, kekristenan dewasa ini sedang dibawa kepada suasana yang benar-benar mengerikan. Kalau Anda pergi ke restoran, ada berbagai jenis makanan, ada stempel halal. Tahu? Stempel halal. Jadi produk-produk tertentu untuk stempel halal harus dibawa ke yang berwajib untuk menyatakan halal atau halal. Oke? Dulu kan ada juga itu vaksin. Ada vaksin yang disinyalir haram. Waduh, itu sudah menyebar kemana-mana itu kan. Akhirnya diverifikasi, ya, halal atau haram. Ya, gitu saudaraku. Nah, saya nggak pernah ngurus barang halal atau haram soal, jadi saya nggak ngerti banyak. Tapi yang saya pernah tahu itu harus dilegalitas oleh satu instansi atau satu lembaga. Nah, di Kristen itu nggak ada itu halal atau haram. Semua pendeta bisa berdiri dan khotbah. Beda dengan gereja-gereja tertentu, khususnya gereja Protestan, misalnya GKI, GPIB, yang boleh berdiri di mimbar gereja, itu harus lulusan sekolah teologi ya. Teologi mana saja, itu ditentukan. Atau paling tidak itu sudah membuat satu standar, ada standar. Nah, di Indonesia ini ya, sempat mengalami masa-masa sampai sekarang. Orang boleh berdiri, boleh berkhotbah, nggak ada stempel halal atau haram. Jadi semua hal. Padahal yang diajarkan belum tentu kebenaran yang murni. Nah, bagaimana orang bisa tahu itu benar atau salah? Sebenarnya tidak mudah, saudaraku. Nah, saudaraku sekalian, orang bisa tahu firman atau tidak apa? Ya harus ada standarisasinya. Mengerti isi Alkitab. Nah, Bapak Ibu kan nggak belajar bahasa Yunani, nggak belajar bahasa Ibrani, nggak mengerti juga latar belakang Alkitab apa. Makanya kan Anda ketahui bagaimana gereja-gereja yang membuat pembasuhan kaki. Maksudnya apa? Ya, simbolis. Walaupun simbolis itu untuk apa? Nggak pernah diajarkan yang begitu. Nah, Tuhan lakukan kok. Suci kaki. Ya, tapi konteks zamannya beda waktu itu. Perempuan harus pakai kerudung. Sempat ada gereja yang perempuan harus pakai kerudung. Maju ke mimbar harus buka sepatu. Saya pernah loh diundang di gereja itu, lagi gede-gedenya gereja itu.
Nah semua yang di mimbar buka sepatu. Nah saya buka enggak. Di situ ada beberapa mahasiswa saya. Dia melihat saya dan mau tanya, Pak Res buka sepatu enggak? Ah ini jadi repot saya. Jadi selama puji-pujian doa saya cuma begini. Buka tidak, buka tidak. Jadi saya repot mikirin begini. Kalau saya buka seolah-olah saya tunduk aturan yang sebenarnya tidak harafiah, tidak alkitabiah menurut saya itu. Ya saudara, kalau perempuan harus pakai kerudung. Kecil gitu taruh di sini, biar kita taruh di sini. Iya, diselipin di sini. Karena kalau nggak pakai kerudung membuka celah atau apa gitu. Nggak menghormati kepalanya. Kenapa nggak sekaligus helm aja? Jadi pada waktu saya bergumul, saya pakai sepatu nggak ya? Saya doa, suara hati saya itu kira-kira begini. Kalau kamu lepas sepatu ruginya apa? Akhirnya saya lepas sepatu, saudara. Apa alkitabiah kalau perempuan pakai kerudung? Alkitab mengatakan pakai kerudung. Tapi lihat konteksnya dong. Tapi kalau orang nggak belajar Alkitab kan nggak mau tahu konteks. Yang tadi saya katakan semena-mena mau ditafsirkan kemana suka-suka itu loh. Saudara bisa mengerti itu? Suka-suka dia. Yosafat misalnya apa? Allah berperang ganti kita. Lalu ya udah kalau ada masalah kita doa saja Allah berperang ganti kita. Nah Israel waktu itu dengan zaman kita beda. Saya pernah ke Israel tahun berapa? Kan baptis orang tuh. Lalu ada seorang wanita yang minta 7 kali diselam. Ini benar. Kan dia punya satu kekurangan pinggulnya apa gitu nggak pas atau apa gitu. Saya sudah 7 kali. Tahu nggak apa yang saya lakukan? Sekali. Saya nggak mau kali itu. Ini wisatawan begitu banyak, saya harus 7 kali. Anda bisa bayangkan kalau sampai saya nurut. Orang ini, lalu saya ditangkap keamanan situ, dikira mau bunuh orang. Ini kan jebres. Saya putuskan sekali. Nah apa 7 kali itu firman? Alkitab ada Pak. Nah, memang akhirnya kalau bicara soal konteks ini, orang juga suka-suka. Konteks. Nah, harus bisa membedakan antara ayat umum dan ayat khusus. Ini khusus untuk dia. Udah. Nggak boleh diulangi. Atau mau diulangi spesial. Ini umum. Berlaku semua orang. Nah, harus bisa membedakan. Misalnya, ketika Tuhan suruh orang masuk kota mengambil keledai. Itu khusus loh. Anda nggak bisa bangun orang lagi di mobil ketiduran. Bangun. Tuhan mau pakai mobil ini. Ini mobil dinas tahu? Itu firman katanya. Enggak. Lihat konteksnya. Makanya harus diproses lewat ini tadi. Baru jadi firman. Kan saudaraku perangkatnya itu enggak sederhana. Oke ya. Saya tuliskan dulu perangkatnya ya. Akademis terpaksa menggunakan kata ini. Literal atau ilmu teologi. Di sini belajar eksegesis, belajar hermeneutik. Hermeneutik itu sebenarnya cara-cara memandang Alkitab. Eksegesis itu ilmu tafsir. Eksegesis, bukan eise. Oke? Ini tidak bisa dihindari. Jangan berkata begini, Pak, murid-murid Tuhan itu nggak sekolah loh Pak. Mungkin jangan-jangan SD juga enggak. Itu cuma satu jawabannya. Tapi sekarang saya pakai juga. Selain jawaban yang lain. Yang satu. Tapi mereka belajar di bawah dosen agung. Tuhan Yesus. 3,5 tahun itu SKS S1. Betul nggak? Itu S1. Yang kedua. Lingkupnya. Ini dulu belum masa ngomong. Lingkupnya hanya Israel. Saudara tahu nggak kenapa Paulus di bangsa-bangsa lain bukan Petrus? Paulus lebih pinter. Oh, tugasnya. Iya, tapi Paulus lebih pinter. Dia menghadapi teolog-teolog, dia hebat, dia bisa tulis. Petrus mungkin tidak. Tapi itu lingkup Israel. Masa Israel jagoan Petrus. Anda ngerti itu? Tapi kalau Petrus suruh ngajar di sekolah teologi misalnya. Untuk kelas strata 3, doktor, program doktoral. Belum tentu Petrus bisa loh. Belum tentu. Mungkin dia menyampaikan berdasarkan data-data sejarah atau narasumber asli dari apa yang dia lihat, dia dengar dari Tuhan Yesus.
Tapi menganalisa, belum tentu dia bisa seperti Paulus. Paulus bisa. Ngomong gini, ya Pak, dulu juga murid-murid Tuhan Yesus semua nelayan Pak. Maka beberapa pendeta khusus karismatik Pentakosta, SD, langsung sekolah setahun langsung kerja buat Tuhan, selalu manisi. Biar pikul salib, selalu manisi. Kok bisa? Bisa untuk tataran itu. Tataran itu dan pada waktu efektif. Tahun 50, 55, 60, 65, 70 masih efektif. Coba sekarang kalau hanya lulus SD, jadi pendeta, sekolah setahun. Bukan nggak mungkin, bisa. Tapi kemungkinan akan lebih kecil. Ketemu seorang master lalu bicara mengenai cloning, mengenai stem cell. Dia jawab nggak? Nggak bisa. Orang mesti belajar. Maka pendeta seperti saya pun nggak boleh banyak beban. Harus banyak belajar, lihat perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Kalau dia harus menjawab, dia harus bisa menjawab. Anda bisa mengerti ini? Bukan mengecilkan arti Petrus ya. Nyatanya Petrus pun nggak nulis Injil, yang nulis Markus. Lukas nulis Injil Lukas dan Kisah Rasul. Dia pinter. Maka secara literal itu mesti ada, mau tidak mau, saudaraku sekalian. Ya. Nah, bagaimana Alkitab menjadi firman? Oke. Lalu ini sikap hidup pembicara. Saya ngomong jujur ya Pak, saya belum puas dengan hasil kerja saya. Sungguh, saya mestinya lebih baik dari hari ini. Saya mestinya lebih berhikmat. Saya mesti harus lebih bijaksana. Firman yang saya sampaikan harus lebih tajam. Saya masih belum puas. Sikap hidup ini menyangkut kesucian. Sikap terhadap kekayaan. Tadi saya sudah mengatakan kalau apa? Lukas 16:11. Orang yang tidak setia dalam hal mamon, yang tidak jujur, nggak akan bisa mengerti kebenaran. Tidak bisa dipercayai harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya itu alitenon. Kebenaran. Mungkin dibaca kali Pak yang satu ini penting saudaraku. Jadi kalau pendeta masih matre, masih bangga dengan kekayaan, masih pengen duit. Kita butuh duit tapi jangan terikat sama uang. Kalau masih terikat uang, tidak mungkin dia bisa mengajar dengan baik. Tidak mungkin. Orang yang masih mata duitan, tidak mungkin dia bisa khutbah merubah orang. Tidak mungkin Tuhan menitipkan kebenarannya. Sebab mutiara bukan untuk babi, barang kudus untuk anjing. Kapan Anda merasa berubah? Lewat siapa? Mendengar siapa? Itu Anda perhatikan. Kalau saya ditanya begini, Pak, kok Pak Eras berani ngomong, Pak Eras ngajarnya itu benar. Bagaimana bisa buktikan itu benar? Satu aja yang saya mau ngomong. Saya berubah. Itu aja. Saya merasa sejak saya menyampaikan firman ini, saya lebih mengasihi Tuhan. Itu saja. Yang kedua, orang di sekitar saya menilai saya berubah nggak? Itu dulu. Ada yang bilang, oh enggak, ya udah, enggak apa-apa. Kan nggak semua orang suka sama kita. Kita sudah baik pun disalahkan. Ada orang bengkok begitu loh. Iya kan? Makanya kalau orang rajin terus mendengar firman, nggak mungkin nggak berubah. Nggak mungkin. Kalau sampai nggak berubah itu, waduh saya nggak benar. Atau dianya nggak benar. Firman yang murni itu merubah loh saudaraku. Merubah. Sudah kok saya sudah melihat beberapa bukti kok. Sudah melihat beberapa bukti. Nah makanya firman yang pertama akademis. Saya masih belajar sampai sekarang. Saya masih belajar. Saya tekun belajar. Buka-buka buku masih. Paling tidak saya melihat. Oh begitu ya pandangan orang. Oh begitu. Oh yang ini benar. Ini salah. Oh ini benar. Ini salah semua. Gimana? Saya baca buku. Mau tidak mau. Saya belajar. Baca bro. Lukas 19 ayat 11. Ya. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, Ya. siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Sekarang begini loh Bapak Ibu. Ini kita saling percaya ya. Saya ngomong begini bukan mau marah sama pendeta lain. Saya bukan mau marah sama manusianya. Tapi saya betul-betul frustasi lihat kondisi ini. Kenapa? Kalau khotbahnya matre. Khotbahnya sudah matre. Lalu apa yang mau diajarkan? Betul? Udah selesai. Kalau nggak matre pun kita itu nggak mungkin juga miskin kok pasti Tuhan cukupi. Karena kita kan jadi rajin bekerja, dipercaya orang. Betul? Pasti kok. Many ways gitu. Banyak jalan kok Tuhan mau kasih kita. Ya. Ini ya sikap hidup ini. Sikap hidup, sikap hati ini saudara.
kekayaan. Jelas ya, mengasihi Tuhan di sini. Lalu ada lagi, mengasihi jemaat. Dulu saya pikir kalau saya mendoakan orang, Tuhan tolong, bukan itu masalahnya. Saya sudah mengasihi dia. Sekarang saya sadar, belum tentu. Kalau saya mengasihi Anda itu bukan sekedar Anda punya ekonomi membaik, suami bertobat. Bukan, Anda berobat jadi wali kerajaan surga. Itu baru yang benar. Kebenaran firman yang murni akan membetot orang. Ini ciri-cirinya saya mau ngomong. Dari duniawi. Anda akan dibetot dari situ. Membetot kedagingan kita nggak gampang loh. Firman yang bisa. Justru ketika orang jeblek berubah, malah itu nggak benar. Ya proses. Sampai permanen. Tidak mencintai dunia itu permanen. Ini tidak diragukan. Sikap hati kita terus bertumbuh dalam kesucian. Kekayaan kita tidak terikat. Mengasihi Tuhan, mengasihi jemaat. Jadi kalau aku berkhutbah, aku mengasihi engkau. Gampang kok bilang saudara. Finally I want to say that I love you. Gampang. Gampang ngomong begitu. Tapi Anda pasti bisa merasa. Betul nggak pendeta ini mau merubah saya? Tujuannya apa? Supaya Anda jadi masyarakat kerajaan surga loh. Firman Tuhan yang murni itu Pak. Nih. Kalau agama menyisir. Ini disisir. Rusak lagi, sisir lagi. Firman itu membetot. Untung ketolong aku. Baru setelah waktu berjalan baru ngerti. Dan itu pun setelah kita mengerti firman. Sebab firman yang benar, yang pertama, pengenalan akan Tuhan melepaskan beban kehidupan. Beban kehidupan itu apa? Apa saudara-saudara? Keinginan-keinginan. Bisa mengatakan hanya kau yang kuingini itu tidak gampang. Tidak gampang. Tapi firman akan membetot kita. Kita bisa keluar dari keinginan-keinginan kita pribadi. Walaupun kalau jujur saat ini belum tuntas semua. Kalau lagi ingat, ya ingat bagus. Kalau pas nggak ingat bisa lupa. Tapi makin hari makin ingat terus. Sampai nggak pernah nggak ingat. Ingat terus. Aku singkat di dunia, aku akan kembali ke rumah Bapa. Gitu saudaraku. Ini saya letakkan di hal yang pertama. Lalu yang kedua, tadi itu kodrat ilahi. Jadi keinginan-keinginan penanggalan nafsu daging, kedagingan kita, saudaraku. Nafsu yang menyesatkan itu. Lalu yang ketiga dari kekayaan dunia. Urutannya ya gak dibedakan. Ini, saya mau tanya saudara. Saudara kalau mendengar firman seperti ini, merasa nggak dicabut gitu? Betul? Dagingnya dicabutnya? Kalau Allah hadir, you berperkara nggak dengan Tuhan dengan serius? Kalau seorang teman ngajak makan, Anda ajak makan di warteg, mau di restoran Padang, oke-oke aja. Kalau menteri yang ngajak, Bapak Presiden, wah Anda mesti persiapan khusus. Nah kalau Tuhan Allah hadir, Anda seberapa punya persiapan dengan dia? Saya tuh rindu ya anak-anak remaja pemuda sudah sekarang mulai begitu. Mesti jadi fanatik dengan Tuhan secara benar. Sediakan waktu untuk Tuhan. Makanya nggak ada waktu buat lari-lari nggak karu-karuan. Kalaupun nonton, main bowling atau jalan ke mall dengan teman-teman segereja deh. Jangan dengan orang yang tidak takut Tuhan. Pokoknya teman-teman yang tidak takut Tuhan, jangan ditemenin. Rusak rohmu. Harus fanatik. Apalagi bapak-bapak yang umur di atas 50 tahun. Di atas 60 tahun. Ini sudah mau check out. Ibarat orang naik pesawat sudah pegang boarding pass. Tinggal tunggu loh. Pesawat Tuhan nggak di-delay loh. On time itu. Iya ini serius saudara. Udah boarding. Anda sudah lagi boarding kok. Sebenarnya Rehoboth ini gereja yang city check-in saudaraku. Udah check-in dulu. Kalau orang takut check-in kan. Kita udah check-in dulu. Tinggal boarding nanti. Pak nanti kita kalau udah check-in tinggal di pesawat. Tinggal check-in lagi. Itu boarding. Check-in lagi. Barang-barang. Oh nggak ada. Bapak. Itu udah nggak batas. Handbag apa nggak ada. Udah semua ditinggal. Yuk pokoknya barang doang. Jadi Rehoboth itu gereja yang salah satunya gereja yang udah check-in awal di situ. City check-in. Orang takut check-in itu check-in duluan. Check-in-nya bukan di sini, saudara. Itu dalam batinmu. Batinmu check-in. Ya. Saya kira yang sudah check-in nggak banyak di sini, nggak banyak. Rata-rata takut. Oke.
Nah, Bapak Ibu harus ketahui, cara penulisan Alkitab itu begini, ini cepat ya, karena ini berkaitan dengan apa yang saya jelaskan. Alkitab itu ditulis bukan secara mekanis. Mekanis itu begini loh. Ini otak mati, kayak kesurupan. Atau begini, tidur. Bangun, bangun. Lihatlah sebelahmu. Ada kitab suci. Itu mekanis. Tapi Alkitab kita itu, saudaraku sekalian, ditulis langsung oleh pengalaman manusia-manusia yang berjalan dengan Tuhan. Lalu, objektivitasnya gimana, Pak? Ini masalah. Ini masalah. Kalau Bapak Ibu membaca literatur mengenai pembuktian Alkitab itu otentik, walaupun Alkitab ini dan para ahli berusaha menunjukkan otentisitas Alkitab, tetap dasar manusia itu keras kepala, tidak mau terima. Orang masih bilang gini, Alkitab dipalsu. Padahal, saudaraku, bukti-bukti historis menunjukkan adanya penemuan di Gua Qumran misalnya. Bahwa ternyata kitab-kitab Yesaya asli. Kitab-kitab yang ditulis di abad keempat masih ada disimpan di museum di London. Asli. Dari perkamen papirus. Tapi dasar orang keras kepala bilang apa? Palsu. Nah, proses kanonisasi itu artinya kalau perjanjian lama kan tahun 90, saudaraku. Itu di Jamia. Ditulis oleh kelompok orang-orang tertentu. Oleh orang guru-guru Yahudi, mereka menimbang tulisan-tulisan itu dan membakukan perjanjian lama sejumlah 39 kitab oleh Yohanan bin Zakkai. Ini pada tahun 90, saudaraku sekalian. Ya. Lalu perjanjian baru dikonsili di Kartago tahun 397. Lalu bagaimana membuktikan ini Alkitab ini firman Tuhan? Ada beberapa standar ditulis oleh Nabi, kitab yang selalu dibaca pada pertemuan-pertemuan ibadah, ya, dan seterusnya. Ada standarisasi. Namun toh demikian tetap bisa ditolak dan orang berkata tidak percaya. Lalu bagaimana membuktikan itu Alkitab firman? Nah, ini luar biasa. Semua dengar? Siap? Kembali ke individu. Kembali ke individu. Setiap individu harus memiliki kesaksian batiniah bahwa Alkitab itu firman Tuhan. Artinya cuma begitu. Kenapa saya bicara begini? Jangan kaget ya. Sarjana teologi pintar belum bisa pindah agama. Lah, lu gimana belajar teologi ya? Sejarah Alkitab, kanonisasi, otentisitasnya, yuk belajar. Lu kok bisa pindah agama? Stres nggak, saudara? Akhirnya ini, kesaksian pribadi. Kesaksian batin. Setiap orang harus punya kesaksian batin bahwa Alkitab itu firman. Ketika dia membuktikan kebenarannya dalam hidup secara konkret. Akhirnya itu. Wah, kalau itu subjektif, ya mau tidak mau. Dan orang yang membuktikan Alkitab sebagai firman Tuhan akan, siap dengar, memperagakan firman itu dalam kehidupan. Sehingga hidupnya mirip Alkitab yang diperagakan. Dan tidak banyak orang sampai level ini. Apakah Alkitab menjadi firman Tuhan bagimu? Dibuktikan dari perbuatanmu. Dibuktikan warna hidupmu. Dibuktikan gaya hidupmu. Dibuktikan paradigma berpikirmu. Sebab teolog aja bisa pindah agama. Dan tidak sedikit teolog-teolog hebat, doktor-doktor. Maaf ya, bukan saya paling baik. Saya juga mau belajar duniawi. Paham, saudara? Sombong dengan doktornya, sombong dengan gelarnya. Lalu khotbah itu menunjukin hebatnya dia punya pendidikan. Istilah teologi lah, apalah. Ngerti nggak lu sombong itu? Masa Pak, gue tahu lu sombong karena gue juga begitu dulu. Oh, enggak, kalau Pak Era sombong, kalau dia enggak. Enggak mungkin. Gue tahu, percaya dah. Buktinya apa? Orang pusing denger lu khotbah. Yang kedua, orang nggak berubah. Kalau saya seorang dokter, saya tahu banyak istilah teologi ya. Saya nggak sampaikan, rugi dong. You nggak tahu dokter saya nanti. Ngerti nggak? You bisa nggak menghargai jeripaya saya sampai saya bergelar dokter. Penuh kesombongan di situ. Lalu Anda lihat gayanya waktu dia bergaul di tengah-tengah masyarakat. Udah kayak dewa loh di jalannya. Saya tahu ada orang yang memang gayanya begitu. Tidak bermaksud mau sombong. Tetapi gambar diri yang dia bangun
membentuk bahasa tubuh dia. Kalau kita juga bukan mau sombong karena kita belum berkarakter ilahi seperti yang Allah Bapa kehendaki. Kita mau belajar bertumbuh terus. Amin. Firman yang benar itu membetot orang, saudaraku. Nggak bisa enggak. Saya ulangi lagi. Bagaimana proses kanonisasi. Bagaimana Alkitab ini, kitab Yakobus ini firman yang murni. Yang ini tidak. Itulah proses. Kalau orang Protestan 66 yang diakui sah sebagai firman Tuhan. Tapi orang Katolik tambah 15 lagi. Kitab apokrifa. Tapi kalau saya di sini saya pakai Alkitab yang 66 jumlahnya itu. Walaupun bukti otentisitasnya jelas. Tapi kalau dasar memang orang keras kepala. Orang nggak mau bertobat. Akhirnya saudara. Menjadi PR panjang kita. Kita belajar firman. Sampai kita semua punya pembuktian Alkitab itu firman. Yang saya ingin, saya rindu. Anda itu belajar terus sampai begini. Bener ya. Takjub. Nah kalau Anda dengernya sepotong-sepotong. Ibarat film frame, tahu frame? Kalau film itu, kalau orang edit film itu kan ada frame-nya. Kalau digabung itu frame jadi gerak. Oke? Kalau dipotong jadi gini. Ingat ya dulu film Charlie Chaplin yang. Nah, itu kepotong-potong. Anda nggak dapat lengkap. Anda harus sebanyak-banyaknya mendengar. Itu nggak kebeli sama duit. Karena ketika Anda sudah tidak bisa berubah, Anda nggak bisa diubah. Mumpung masih bisa berubah, belajarlah. Amin.